Tahun lalu, anjay kayak udah lama banget, Toyota mengumumkan sebuah mobil baru. Tapi ini bukan sekedar mobil biasa, melainkan sebuah supercar yang bisa dibilang akan menjadi penerus dari LFA. Namanya adalah GR-GT. Mobil ini pertama kali diumumkan ke dunia pada 5 Desember 2025 dan merupakan perwujudan atas visinya TGR untuk membuat mobil performa yang mampu bersaing di sirkuit. Pengembangan dari GR-GT mengutamakan driver first approach. Mereka melakukannya dengan mendengarkan dan melibatkan beberapa pembalap profesional selama masa pengembangannya. Siapa aja pembalap profesional itu? Pertama adalah Tatsuya Kataoka yang memiliki 3 gelar kejuaraan kelas GT300 di Super GT. Kedua adalah Hiroaki Ishiura yang memiliki 2 gelar kejuaraan Super Formula dan 1 untuk kelas GT300 di Super GT. Dan ketiga adalah Naoya Gamo yang memiliki 2 gelar kejuaraan untuk kelas GT300 di Super GT dan 3 gelar kejuaraan di Super Taikyu. Ketiga orang ini bekerja sama dengan para insinyur dan test driver Toyota untuk menciptakan sebuah supercar yang dapat memenuhi kebutuhan pengemudi ketika di sirkuit. Sebuah persatuan yang harmonis antara manusia dengan mesin. Dari luar aja, kita bisa melihat bahwa TGR nggak main-main ketika merancangnya. Dengan desain yang agresif, kap mesin yang panjang, kokpit dan badan yang rendah, serta keberadaan spoiler belakang. Bukan hanya kokpit dan badan yang rendah, tapi semua komponen berat di dalamnya telah ditempatkan serendah mungkin. Bahkan, posisi duduk bagi pengemudi telah diberikan perhatian lebih supaya setara dengan pusat gravitasi mobil. Semua hal ini dilakukan Toyota untuk meningkatkan kecepatan dalam belok, meningkatkan stabilitas ketika mengemudi, dan meningkatkan efisiensi aerodinamika dari GR-GT. Selain itu, beberapa panel luarnya, seperti kap mesin, atap, dan bagian belakangnya terbuat dari serat karbon untuk menjaga beratnya supaya tetap rendah. Kemudian, terdapat berbagai ventilasi yang membantu GR-GT dalam membelah udara. Di depan, ada ventilasi gede yang mengisap udara untuk mendinginkan mesin, lalu di atas kap mesin ada ventilasi lagi yang mengalirkan udara untuk melewati kokpit. Lanjut ke samping, ada ventilasi lagi yang membantu mengeluarkan udara turbulen dari roda. Dan yang terakhir, ada ventilasi lagi nih di atas roda belakang. Sebelum gue bahas speknya, gue pengen meluangkan waktu sebentar untuk menikmati desainnya. Gue nggak tahu pendapat kalian, tapi menurut gue, mobil ini cakep banget. Padahal bentuknya cukup sederhana loh. Lalu bagaimana dengan performa yang ditawarkan? Apakah sesuai dengan penampilannya? Ataukah GR-GT hanya all show and no go? Untungnya, Toyota menerapkan prinsip We walk the talk, not only talk the talk. Ketika lu buka kap mesinnya, lu akan menemukan 4.0 liter twin turbo V8 hybrid yang menghasilkan 641 horsepower. Semua tenaganya dikirim ke roda belakang melalui transmisi semi otomatis 8 percepatan. Dengan 641 horsepower, GR-GT bisa melaju dari 0 ke 100 dalam. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Hal yang sama juga bisa gua katakan untuk top speednya. Itu semua masih dirahasiakan oleh Toyota, tapi mobil ini diperkirakan punya akselerasi di bawah 4 detik dan punya top speed yang melebihi 322 km per jam. Harap diingat ya, GR-GT akan dirilis pada tahun 2027, jadi kita masih perlu nunggu 1 tahun lagi. Kalau kita buka pintunya, kita akan disambut dengan interior yang keren, tapi juga sederhana. Lu mendapatkan 2 kursi balap yang dilapisi banyak bantal supaya lu bisa berkendara dengan nyaman. Lalu di tengah ada layar infotainment yang alhamdulillah juga dilengkapi dengan berbagai tombol analog. Terus di bawahnya lagi ada persnelingnya. Lanjut, GR-GT menawarkan setir dengan bagian bawah yang rata. Lalu di tengah, lu bisa milih mode berkendara dan mengatur seberapa kuat traction controlnya. Kemudian di belakang setir, ada shifter untuk ganti gigi. Lalu kalau lu melihat ke depan, terdapat layar digital yang menunjukkan RPM, speedometer, dan hal-hal standar lainnya. Itu semua kelihatannya keren banget, apalagi kalau ditambah dengan suara mesin V8-nya yang luar biasa. Wow, itu benar-benar merangsang telinga. Kemudian, yang membuat mobil ini semakin keren adalah dibuatnya versi GT3. Mobil ini udah dibuat sesuai dengan aturan FIA dan akan menggantikan Lexus RCF GT3 di WEC dan pada ajang balapan lainnya menggunakan mobil GT3. Karena ini mobil balap, otomatis GR-GT3 punya lebih banyak komponen aero, apalagi dengan sayap belakangnya yang gede banget. Perbedaan lain dengan versi standarnya adalah ditiadakannya sistem hybrid. Hal itu dilakukan karena mobil balap GT3 dilarang untuk menggunakannya. Secara penampilan, menurut gue nih ya, Toyota berhasil membuat GR-GT yang dari awal udah cakep,
menjadi lebih cakep lagi dengan GR GT3. Gue nggak sabar untuk melihat mobil ini bersaing di berbagai sirkuit dunia. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. GR GT melambangkan sebuah kebangkitan akan mobil performa dari Toyota. Dan yang lebih keren lagi adalah, ini bukan supercar dengan jumlah yang terbatas. Yap, GR GT akan diproduksi massal. Jadi banyak orang akan punya kesempatan untuk membelinya. Jadi gimana pendapat kalian tentang Toyota GR GT? Apakah kalian juga suka? Apakah kalian nggak sabar untuk melihatnya di jalanan atau di sirkuit? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Kalian juga bisa pencet tombol super thanks untuk mendukung gue secara langsung. Makasih banyak guys!